saat ini sedang krisis. Pemuda-pemudi Islam, ini Indonesia mulai krisis, krisis keimanan, krisis akhlak, krisis moral, krisis teladan, krisis ilmu, krisis ta'lim. Berapa banyak anak muda kita sudah tidak lagi cinta untuk menghidupkan majelis, sudah tidak lagi cinta menghidupkan sunnahnya baginda Rasulullah, sudah tidak lagi cinta dengan para habaib, sudah lagi tidak cinta dengan para ulama. Sebab teknologi yang dibuat oleh propaganda kafir, propaganda musuh-musuh Islam, propaganda musuh-musuh Indonesia memang ditujukan untuk menghambat ente orang nih, pemuda-pemudi, untuk menuntut ilmu, untuk mendekatkan diri kepada Allah dan Rasulnya, untuk mendekatkan diri kepada para habaib. Dia bikin apa? Game. Sehingga apa? Anak muda kalau udah fokus dengan game, maka panggilan sholat tidak akan dihiraukan. Betul? Pemuda kalau udah main game disuruh orang tua dengar apa enggak? Pemuda kalau udah main Mobile Legends dipanggil dengar apa enggak? Disuruh dengar apa enggak? Ajan dengar enggak? Komat dengar enggak? Berarti game bahaya enggak? Lu pada main game enggak? Main game main enggak? Lu pada diem aja, lu gua tahu lagi main lu. Turun season bro, turun season kan sekarang. Jangan, itu propaganda yang dilakukan oleh musuh-musuh Islam untuk menghambat regenerasi pemuda-pemudi. Harusnya pemuda-pemudi saat ini sibuk taklim, sibuk mondok, sibuk ngomong, sibuk dengan namanya hal ilmu, tapi dibikin oleh mereka untuk menghambat soal tersebut dengan game. Dulu dihantam kita Indonesia dengan aplikasi TikTok, aplikasi yang bikin goblok. Betul? Aplikasi TikTok goblok kan? Goblok nggak? Yang main, yang nonton, yang download, goblok. Perempuan-perempuan akhirnya sibuk, dia bagusin jilbabnya bukan buat hijrah tapi sibuk buat main TikTok. Betul nggak? Terus apalagi TikTok nggak laku, dia bikin lagi game COC nggak laku, dia bikin Getrish nggak laku, dia bikin Mobile Legends nggak laku, dia bikin Fire Battleground Chicken Dinner. Anjay, boya-boya kan lu main lu, bahaya. Akhirnya kita jadi goblok, pemuda-pemudi jadi goblok. Waktu yang ulamanya, habaibnya, kiainya, ustadznya waktu aksi bela Islam, aksi bela tauhid, aksi bela nabi, aksi bela negara, kita masih sibuk main game, masih sibuk bucin, masih sibuk gak jelas, sibuk nongkrong, sehingga kita menjadi pecundang. Apa muda-muda pecundang? Saya tanya yang hadir, mau jadi pejuang pecundang? Pejuang. Yakin jadi pejuang? Hal-hal apa yang sudah kita lakukan untuk membantu perjuangan Islam? Hal-hal apa coba? Jadi pejuang, tapi kita orang yang bikin nama baik guru kita jelek. Kita jadi pejuang, tapi kita sendiri yang mengecilkan Islam dengan tidak berakhlak, dengan tidak beradab. Dimanapun ada tablik akbar, saya yakin di mana itu pasti ada Rojali. Betul? Rojali ini aset sebetulnya, tapi harus dengan akhlak, dengan adab. Kalau seandainya dalam dia memberhentikan mobil truk terus ditabrak, siapa yang mau tanggung jawab? Siapa yang mau tanggung jawab? Akhirnya kita punya guru yang marah-marah, akhirnya kita punya guru yang turun. Kita tahu saat ini guru keadaannya lagi seperti apa. Jangan sampai nambahin beban pikirannya. Kalau bisa kita memang Rojali punya dana yang besar, kekuatan besar, persatuan yang besar, maka Rojali harus bangkit untuk membuat nama baik guru kita bagus. Setuju? Setuju? Jadi kalau ada mobil mau bertiin, kita mau ngadirin majelis, ngadirin tablik, harus dengan akhlak. Jangan supir nggak berhenti kita timpain, jangan supir nggak berhenti terus kita marah-marah, terus mengadang tengah jalan. Jangan. Siapa yang mau lawan? Tayo siapa yang mau dilawan? Tayo kalau udah ngebut susah berhentinya. Betul nggak? Terus harus dengan akhlak. Setuju? Kurang kompak. Setuju? Harus setuju dengan akhlak. Nah, terakhir bahwasanya yang menjadi pembeda antara orang beriman dengan orang munafik cuma satu. Sebelum saya lanjut, wasiat saya untuk pemudi nih. Ini perempuan ada nggak di sini? Banyak. Perempuan banyak nggak di sini? Neng, perempuan banyak nggak? Yang mondok banyak, yang sekolah banyak. Lulus mondok, lulus sekolah, mau nikah apa mau kerja? Mau nikah, mau kerja? Tuh, hayang kawin. Hayang naon, hayang kawin. Lulus juga belum? Lulus sudah. Terus kenapa belum nikah? Belum ada jodohnya. Kenapa belum ada jodohnya? Karena sering PHP-in anak orang sih ya. Orang tuanya yang hadir, kalau ada ibu-ibunya, Bu, kalau anak udah lulus sekolah, lulus mondok, terus dia nggak mau kerja, buru-buru nikahin, Bu. Jangan sampai kita punya anak tahu anak kita pacaran malah kita biarin, rusak ntar keimanannya, rusak iman, rusak akhlak. Betul nggak? Ini udah tahu anak kita pacaran, bukan ditegur pacarnya, hei lu
kalau mau serius bawa orang tuanya kemari, jangan orang yang kemari, betul. Terus jangan mau dibaik-baikin bawa martabak, diem langsung. Bawa martabak nih pacarnya yang laki-laki bawa martabak, ibunya diem, martabaknya keju lagi, mahal 30.000, diem langsung cicing, baik cicing. Anaknya mau pacaran, baik ditinggal. Kacau tidak? Kurang kompak, kacau tidak? Kacau udah nih pacaran bahaya bu. Banyak perempuan-perempuan kita nih hamil di luar nikah. Tahu nggak hamil di luar nikah kenapa? Karena orang tua zaman sekarang milih mantunya bukan yang berilmu, bukan yang taat agama, bukan, tapi milih mantu yang punya mobil, hartanya banyak, tanahnya luas, rumahnya mewah, betul. Tapi kalau yang melamar santri yang hafal alfiyah, hafal ibriti, hafal jurumiyah, dia tolak. Padahal dia tahu syarat sahnya imam santri. Nah ini kalau punya duit belum tentu tahu syarat sah imam, betul nggak? Akhirnya nikah menjadi susah karena adat dan gengsi orang tua, betul. Setuju? Setuju? Akhirnya kita punya anak kalau nggak jadi perawan tua hamil di luar nikah. Kacau tidak? Kacau udah bu, udah tahu yang lamar santri, yang lamar laskar. Masya Allah, laskar ini agama aja dijaga bu, apalagi anak perawan ibu aja. Iya nggak? Santri kalau nikah sama santri, masya Allah, hafalan aja dijaga bu, hafalan dijaga, makolahnya dijaga, mahfuzotnya dijaga, semua dijaga. Apalagi anak perawan ibu pasti dijaga bu. Santri, masya Allah. Sebagaimana khobar dan mubtada aja. Jadi santri seneng nggak? Semangat nggak? Jangan takut santri ini kita pakai sarung, kaum kusam pakai sarung, betul nggak? Dibilang kuno, dibilang kampungan, dibilang udik, dibilang nggak punya masa depan. Bilang ke mereka orang yang hina santri, bilang mereka yang hina santri itu teroris, pesantren teroris, kopong teroris. Bilang ke mereka orang, lu orang pada Indonesia nih, tikus-tikus berdasi. Kalau nggak ada kiai, nggak ada habib, nggak ada kopong, nggak ada pesantren, nggak ada santri, bisa jadi Indonesia belum merdeka saat ini, betul. Indonesia bisa merdeka karena jasa santri. Indonesia merdeka karena jasa pesantren. Indonesia terbebas dari penjajahan karena jasa ulama yang mengajarkan kita dari Nabi Muhammad untuk jihad, untuk tidak tunduk kepada penguasa yang zalim, saudara. Takbir. Jadi harus bangga jadi santri. Bagaimana kisah perempuan Sumayyah binti Amr bin Yasir, betul? Lu tahu Sumayyah binti Amr? Tahu Sumayyah mujahidah pertama kali saya tahu? Nggak tahu. Leminho tahu? Leminho tuh yang perempuan, Leminho tahu? Ria Ricis tahu? Kimi Himi tahu? Lu yang laki-laki yang tahu lu Kimi Himi. Masya Allah. Jangan jadikan maulid agung baginda Nabi Muhammad SAW pulang bawa ilmu Nabi, bawa warisannya Nabi. Warisan Nabi Muhammad itu bukan harta, bukan pangkat, bukan jabatan, bukan tahta. Warisan Nabi Muhammad SAW adalah ilmu, amal, waroh, ikhlas, qanaah, juhud. Ilmu itu warisan baginda Nabi Muhammad SAW. Saat ini Indonesia sudah mulai luar biasa parah, luar biasa persekusi kepada orang-orang yang menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Kita nih pemuda-mudi nih banyak, lu mau rojali, mau anak mana, yang penting kita harus punya giroh dan bais. Dalam kitab Imam Haddad Adab Sulukil Murid, bais itu daripada min jundullah. Bais itu adalah batinati min jundullah, adalah kekuatan atau dorongan atau hasrat giroh ruhul jihad untuk mampu, untuk berani menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Nah, jadi kalau dalam hati kita ini ada baisnya, ada girohnya, ada ruhul jihadnya, maka besok bisa Indonesia dipegang oleh orang-orang yang jujur, adil dan amanah, sehingga Islam bisa kita robah sistemnya. Maksudnya sistemnya bagaimana? Bukan merubah sistem Islam, bukan, tapi merubah sistem negara dengan sistem Islam. Kita hapuskan kredit, riba yang menghancurkan ekonomi muslim, betul? Kita hapuskan sistem-sistem yang mendiskriminasi ulama. Dimanapun ulama boleh ceramah, boleh jadi dai, boleh mubalik di pesantren, di masjid, di musola, boleh. Nggak ikutin aturan-aturan yang dibikin oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab kepada kepedulian Islam, sehingga Islam ini selalu diintimidasi. Indonesia ada berapa banyak negara? Ada berapa banyak agama? Banyak. Tapi kenapa Islam yang selalu dituduh teroris, Islam selalu dituduh anarkis, Islam selalu dituduh radikal? Kita lihat saudara muslim kita di Palestina. Di Palestina saudara kita dibantai, dibunuh, perempuannya diperkosa, laki-lakinya dipenjara, ditawan, demi menyelamatkan daripada peninggalan warisan para nabi. Apa? Masjidil Aqsa, Baitul Aqsa, bumi para nabi, sejarah Isra Mi'raj nabi dipertahankan
oleh muslim-muslim Palestina saudara kita. Mereka nggak gentar mempertahankan bangsanya, mempertahankan negaranya, mempertahankan agamanya, mempertahankan tanah kelahirannya. Maka kita santri-santri Indonesia harus sanggup seperti mereka mempertahankan agama kita. Tatkala syariatnya dihina, nabinya dihina, cadarnya dihina, sarungnya dihina, kita harus marah. Kalau diri kita yang dihina, kita dari tanah, nggak apa-apa, nggak boleh marah karena kita hina dari air mani. Tapi kalau Tuhan yang dihina, syariatnya dihina, nabinya dihina, anak cucu nabi dihina, ulama dizolimin, maka umat Islam harus bangkit dan maju paling depan, saudara. Ulah sianan, santri ulah sianan, loba santri nu bisa baca kitab kuning, loba. Sedikit santri yang punya nyali, betul? Sedikit santri yang berani, sedikit santri yang mampu melawan daripada ketidakadilan. Oleh karena kita harus menjadi santri yang berani melawan segala bentuk kemungkaran yang dilakukan oleh siapapun. Sebagaimana Rasulullah SAW jelaskan, Abdul jihad kalimatul haq wa riwayah kalimatul adil indal sultanin jair. Kita harus berani, saudara, karena sebaik-baiknya jihad, seutama-utamanya jihad adalah melawan, adalah menyampaikan keadilan, menyampaikan kebenaran di hadapan penguasa yang zalim. Kalau konstitusi nggak kita pegang, santri ini harus berilmu, wawasannya luas, wawasannya tinggi. Dia jadi RT, dia jadi RW, RT RW-nya kalau santri, kalau anak kobong, dia akan atur itu rakyatnya. Nggak boleh lagi main catur maghrib, nggak boleh lagi main kartu maghrib, mancing galatama udah dihapusin judi, betul. Kalau RT RW-nya santri, lurahnya santri, bupatinya santri, wali kotanya santri, maka akan diatur dengan kebijakan-kebijakan Islam. Hukum Allah, hukum suci, ayat suci Al-Quran ada di atas hukum manapun. Tidak ada lagi kita tidak lagi melakukan hal-hal yang keluar dari koridor Islam. Sampai sini jelas? Woi, sampai sini jelas? Maka perempuan-perempuan di Indonesia kalau pakai sistem Islam itu terjaga, betul nggak? Terjaganya seperti apa? Yang pacaran langsung tangkep, nikahin. Setuju nggak? Woi, setuju nggak? Yang ketahuan bucin, ketahuan pacaran, langsung tangkep, masukin KUA. Setuju? Udah nggak bisa nolak di akhirnya, betul nggak? Sampai sini setuju? Woi, setuju? Kalau sistem Islam, masya Allah, ajib sistem Islam. Nah, terus juga buat laki-laki nih, buat laki-laki kan handphone nih banyak nih. Handphone banyak, guru kita kemarin laporan tuh, jangan sampai hal-hal yang memang tidak keluar jalur, jangan sampai dikeluarin. Foto-foto beliau itu masya Allah, jangan sampai kita jadi pecinta-pecinta yang bodoh. Kita ngaku jadi pecinta, tapi kita sendiri yang masukin guru kita ke penjara akhirnya. Gara-gara siapa? Ulah kita. Gara-gara siapa? Kerjaan kita. Gara-gara siapa? Kebodohan kita. Akhirnya apa? Dapat laporan lagi, ditegur lagi akhirnya, gara-gara kita yang ngaku pecinta. Kalau emang ngaku pecinta, kalau ngaku pecinta, lawan mereka-mereka yang menggunakan sosial medianya untuk menghina para ulama. Lawan itu. Jangan posting-posting yang gak jelas, jangan posting-posting foto-foto yang memang private atau personal atau pribadi, jangan. Jadi kalau kita memang mengaku pecinta, gunain sosial media, Facebook, Instagram, Twitter buat membantah opini-opini dan argumen kepada orang-orang yang menyudutkan Islam dan menghina daripada ulama. Kira-kira sampai sini jelas? Jelas? Insya Allah. Faqalallahu ta'ala wal mu'minun wal mu'minat ba'dahum awliya'u ba'din ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar kama qala Imam Qurtubi laisa bainal mu'min wal munafiqin. Yang jadi pembeda antara orang beriman dengan orang munafik itu jihad. Wal mu'minin wal mu'minat, harus ada dari golongan kalian baik laki-laki maupun perempuan. Ba'dahum awliya'u ba'din, yang menjadi penolong sesama orang-orang beriman, menjadi penolong sesama orang yang berjuang di jalan Allah. Untuk apa? Sama-sama bersatu. Ya'muruna bil ma'ruf, sama-sama bersatu mengerjakan kebajikan, sama-sama bersatu membela daripada hal-hal yang memang harus dibela. Contoh, saudara kita dihina, aksi tauhidnya, bendera tauhidnya dibakar, terus kita diem. Nabi kita ada yang lecehkan, ada yang hina, terus kita diem atau lawan? Woi, Nabi dihina, diem atau lawan? Nabi dihina, diem atau lawan? Ulama banyak ditangkepin, diem atau lawan? Bagaimana dengan lawannya? Bagaimana lawannya kalau kita pukul, kita kena pasal pidana? Bagaimana lawannya? Lawannya kita harus berilmu dulu. Kita harus menjadi manfaat dulu untuk bangsa, untuk negara, untuk kampung dulu, minimal kita berguna. Baru bisa kita lawan. Dengan konstitusi bisa. Lawan itu orang yang melakukan apa daripada tongkat estafet kemaksiatan. Misalnya di kampung ini ada judi, ada miras, ada narkoba, ada pelacuran. Lewat situ dulu kita melakukan isbahnya. Jangan langsung kita pukul, nggak boleh. Lapor ke RT, ke RW, minta tembusan ke Babinsa, ke Binamas. Ini ada tempat maksiat, ada tempat pelacuran, ada tempat narkoba. Yang mana ini ngerusak keimanan dan ngerusak akhlak, ngerusak moral, ngerusak masa depan.
minta RT sama RW lapor ke polisi. Kalau polisi nggak bisa menindaklanjuti itu tempat maksiat, tempat kemungkaran, maka jangan salahkan umat Islam yang mengambil tindakan. Betul? Udah ikutin prosedur, tinggal selesai, tungguin aja. Nah sampai situ harus paham namanya perjuangan, garis perjuangan, medan juang Islam. Dan terakhir, yang menjadi pembeda antara orang beriman dan orang munafik, laisa bainal mu'min wal munafikin, adalah jihad amar ma'ruf nahi kurang kompak, amar ma'ruf nahi munkar. Tidak usah menutup kemungkinan, jangan malu. Kita bukan santri, kita bukan anaknya ulama, bukan anak kiai, bukan anak habib, bukan anak ustaz, terus kita nggak berjuang. Jangan, itu pola pikir yang bodoh. Siapa orang yang mengaku Islam, yang mengaku nabinya sebagai Nabi Muhammad ini adalah nabinya, yang mengaku Al-Quran sebagai kitabnya, yang mengaku Indonesia Pancasila sebagai negaranya, itu wajib berjuang menjaga agama, bangsa dan negara. Kuntum khairu ummah, kata Allah, kalian adalah umat yang terbaik. Ukhrijat linnas, yang diperuntukkan untuk manusia. Untuk apa? Amruna bil ma'ruf wa nahyuna 'anil munkar, untuk sama-sama bersatu mengerjakan yang baik dan mencegah kemungkaran. Jadi amar ma'ruf nahi munkar bukan tugasnya Habib doang, bukan tugas kiai doang, bukan tugas ustadz doang, bukan tugas abuya ajangan doang, bukan, tapi tugas siapapun orang yang mengaku Kira-kira sampai sini jelas, bisa dimengerti, bisa dijalankan. Insya Allah. Terakhir sebelum saya tutup, karena udah jam 1, saya mau mengundang kepada seluruh jamaah untuk menghadiri Maulid Agung Nabi Muhammad SAW yang diadakan oleh guru kita Habib Muhammad Bahar Ibn Ali, Ibn Alwi, Ibn Abdurrahman bin Sumaid pada tanggal 26 Desember di Pondok Pesantren Tajul Alawiyin, dan insya Allah akan dihadiri oleh guru-guru beliau, salah satunya Ustaz Taufik As-Sakaf Pasuruan, Al Habib Zain Ibn Hasan Baharun Bangil Dalwa, dan juga ada guru-guru yang lainnya, Habib Hanif, ada juga Ustaz Haikal Hasan. Insya Allah ada guru-guru yang lain yang akan mengisi maulid tersebut. Tanggal berapa? Kurang kompak. Tanggal berapa? Siap hadir? Siap ramaikan? Betul? Takbir! Prajurit pembela Rasulullah, bangkitlah.